warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Iman Saputra. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 6. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum mandiri, yaitu pencernaan makanan. Jadi bisa kita lihat sistem pencernaan makanan pada manusia meliputi yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam anus. Bagian mulut yang pertama, bagian mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk ke dalam dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, diantaranya adalah lidah yang berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian gigi, bagian ini berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Dan yang terakhir adalah ludah yang akan membantu kita menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Sistem pencernaan manusia yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Gerakan peristilatik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan, biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Tenggorokan atau biasa disebut firing merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan remas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Pencernaan makanan yang ketiga adalah lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur yang penting. Bagian atas atau disebut kardia, bagian tengah disebut atau biasa disebut fundus, dan bagian bawah biasanya disebut pilorus.
Pencernaan makanan yang keempat adalah usus halus. Usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan agar lebih mudah diserap. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam penyerapan makanan. Usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung, fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat 2 muara saluran, yaitu getah pankreas dan kantong empedu. Enzim yang disekresikan oleh getah usus halus merupakan enzim enterokinase. Kedua dari usus halus adalah usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jonjot usus yang disebut villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limpa. Yang bagian ketiga dari usus halus adalah usus penyerapan. Bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus, nutrisi seperti vitamin B12, garam, empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus ileum. Seperti jejunum, usus ileum juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lain. Sisa yang berupa limbah diteruskan ke sistem pencernaan manusia berikutnya, yaitu usus besar. Pencernaan makanan yang kelima adalah usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran atau feses yang kemudian akan dibuang melalui anus. Sebagian besar dari sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian sekum, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolon ini juga terjadi penyerapan air dan vitamin K. Selain itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Adalah rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut dengan jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuang terakhirnya, yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh, dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus seperti kita semua ketahui merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pencernaan manusia meliputi yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam anus. Sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem yang penting membantu manusia dalam
mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dan bagian tubuh secara keseluruhan.